Adrikni ya Rasulullah. Al-Mukarram Al-Muhtaram, guru kami, guru kita semua, Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman, yang sama-sama kita hormati, pimpinan kita semua, wakil kita semua, Pak Haji Didit Sri Gus Jaya, yang juga kami hormati para pengurus di DKM Masjid Raya Kubah Timah, yang kami hormati juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, muspida di kota Pangkal Pinang, juga di Provinsi Bangka Belitung, dan seluruh hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini rahimakumullah. Alhamdulillah, bahagia dan senang sekali kami rombongan dari Pondok Pesantren Idrisiyah atau Tarekat Idrisiyah Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, hari ini bisa datang ke tempat ini di kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Maka izinkan sebelum kita sama-sama mendengarkan mau'izah hasanah dari guru kita semua, izinkan kami untuk menyampaikan ta'aruf sebagai bentuk perkenalan. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid ini masih bertanya, ini siapa yang hadir? Siapa yang akan menyampaikan materi? Maka izinkan kami menyampaikan ta'aruf singkat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kami membersamai guru kami Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Insyaallah selama 3 hari ke depan sampai hari Ahad, beliau akan melaksanakan safari dakwah di Provinsi Bangka Belitung ini di 7 titik, di 7 tempat. Izinkan kami menyampaikan guru kami Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Idrisiyah sekaligus sebagai mursyid Thariqah Idrisiyah yang berpusat di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau juga sebagai Rais Idarah Aliyah atau pimpinan pengurus pusat Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah yang berada di bawah PBNU. Juga beliau aktif sebagai pimpinan Rabithah Masyayikh Sufiyah, organisasi Sufi se-Asia Tenggara. Beliau salah satu unsur pimpinannya. Selain itu beliau juga aktif dakwah di berbagai media, termasuk di media digital, termasuk di TV nasional. Beliau setiap hari Kamis pagi jam 4.30 sampai jam 6 pagi mengisi kajian tasawuf Serambi Islami di TVRI Nasional. Dan kami juga ingin menyampaikan ta'aruf bahwa selain pribadi beliau sebagai pimpinan, juga beliau sebagai pimpinan di Pondok Pesantren Idrisiyah. Pondok Pesantren Idrisiyah ini pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian, Pondok Pesantren Idrisiyah sudah berdiri sejak tahun 1932, sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan sampai hari ini alhamdulillah untuk lembaga pendidikan sudah ada mulai dari tingkat pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi yang ada di lembaga pendidikan Idrisiyah. Selain bergerak di lembaga pendidikan, tentunya Pondok Pesantren Idrisiyah juga bergerak dalam pengembangan ekonomi umat, bergerak dalam mengembangkan ekonomi umat berbasis syariah, baik di unit-unit usaha, unit bisnis dan lain sebagainya. Juga bergerak di bidang dakwah, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Jadi malam hari ini kami datang ke tempat ini selain tadi menjalankan program safari dakwah, juga kami ingin berta'aruf kepada semua warga di Bangka Belitung ini, khususnya di kota Pangkal Pinang. Dan kami ingin silaturahim ini terus nyambung. Maka kepada seluruh hadirin sekalian, apabila saudara saya sekalian, hadirin sekalian, ada kegiatan ke Pulau Jawa, terkhusus ke Jawa Barat, khususnya lagi ke Tasikmalaya, jangan sungkan-sungkan untuk mampir ke tempat kami di Pondok Pesantren Idrisiyah. Kami sangat terbuka dan sangat senang sekali apabila
saudara-saudara kami dari Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung ini bisa hadir bersilaturahim ke tempat kami di Kabupaten Tasikmalaya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah bersedia menerima kami rombongan dari Pondok Pesantren Edisia. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa terus tersambung bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada ketua rombongan dari acara Sapri Dakwah pada malam hari ini yang disampaikan barusan oleh Ustadz Asep Deni. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, terkhusus kita yang berada di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat mendengar, kemudian bisa suatu saat, suatu hari kita berkunjung ke tempat yang beliau maksud tadi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara inti kita pada malam hari ini yaitu dalam rangka acara Sapri Dakwah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mari kita sama-sama mendengar Maulidatul Hasanah yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Guru Besar kita, Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahmat MAG. Kepada Syekh kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-awwali bila bidayah wal akhiri bila nihayah, al-zahiri falaysa fawqahu syai', al-batini falaysa dunahu syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya Kubah Timah Pangkal Pinang, para imam al-mukarram wal muhtaramun, para asatidah, alim ulama, juga tidak lupa kepada para tokoh masyarakat dan seluruh kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah jamaah sekalian, ini semua adalah karunia dari Allah. Alhamdulillah kami berangkat dari Tasikmalaya, ya kata Pak Sapar, ini namanya dadakan. Jadi cuma seminggu ya kami bisa datang ke sini. Karena jadwal kami sebetulnya minggu ini ke Italia dan Perancis. Nah, karena sehubungan dipindahkan ke bulan Juni, kemana ya? Alhamdulillah atas izin Allah petunjuk ke Bangka Belitung, menemui saudara seiman. Alhamdulillah. Jadi jamaah sekalian, kalau kita melihat umat Islam berkelompok, ya kita jangan pesimis. Kelompok-kelompok yang ada itu bingkainya jelas. Kalau kita ngaji kitab Al-Farqu Bainal Firaq, Al-Farqu perbedaan kelompok-kelompok umat Islam, ada dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang disabdakan oleh Nabi, satab tariku ummati ala thalasi wa sab'ina firqah.
bergetar Pak hati kita. Nabi sudah bersabda, nanti umatku terpecah 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali yang satu. Para ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama menamai kelompok yang satu itu harus ada namanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ditulis oleh Abu Mansur Al-Baghdadi di abad ke-5 Hijriah. Ada 8 tanda atau 8 kelompok yang termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3 saja akan disebutkan. 1. Ulama yang spesifik mengkaji bab akidah, bab tauhid. Jadi tauhidnya jelas, Asy'ariyah wa Maturidiyah. Ulama-ulama besar kita berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Yang kedua, berfikih dengan bermadzhab, salah satu dari mazhab yang 4. Di kita alhamdulillah Asia Tenggara Syafi'i. Yang ketiga, Az-Zuhad wa Sufiyah, kelompok ulama-ulama yang pakar di bidang ilmu tasawuf. Disebut Az-Zuhad, ahli zuhud, wa Sufiyah, para ulama sufi. Maka para ulama menyebutkan arkanuddin, 3 rukun agama kita. 1 ilmu tauhid, 2 ilmu fikih, 3 ilmu tasawuf. Kelompok yang manapun sepanjang berpegang teguh kepada 3 pokok ajaran Islam ini, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Thariqah. Itu semua adalah kelompok-kelompok yang ada dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Innalladzina jahadu walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum, pasti kami akan tunjukkan mereka subulana, jalan-jalan kami. Muhammadiyah, jalan menuju kepada Allah. Nahdlatul Ulama, jalan menuju kepada Allah. Thariqah, jalan menuju kepada Allah. Bentuknya jamak. Subul didapatkan na kepada kami. Jalan-jalan banyak tapi menuju kepada kami. Yang celaka adalah jalan-jalan tapi tidak nyambung kepada Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ada jalan-jalan menuju kepada kami, ada jalan-jalan perpecahan. Jalan-jalan perpecahan yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau beda kelompok tapi dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata mayoritas ulama, itu tujuannya satu, kepada kami. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok yang satu, yang dijamin masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini Bapak Ibu sekalian, boleh nggak ditanya? Boleh nggak ditanya? Ibu-ibu boleh nggak ditanya? Boleh. Tapi pingin jawabannya jujur, siap apa enggak? Siap apa enggak? Nah, kita jujur semua. Pertanyaannya mendasar sekali. Kita belajar Islam, kita hitung mulai dari balik. Kita belajar menjalankan syariat Islam
sholat, puasa. Sholat saja. Dari mulai balik sampai hari ini. Ada yang mungkin sudah 40 tahun, 60 tahun, mungkin 70 tahun. Sampai hari ini tadi kita sholat isya. Apakah sholat kita sudah dirasakan nikmat, lezat, atau belum? Ini ketua DPR yang keras ini. Yang jujur menjawab nih, ketua DPR kita nih, alhamdulillah. Kebetulan kalau ke Jakarta suka di Jawi ya, di cabang di Jakarta Pusat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang dari mulai balik sampai tadi sholat isya kita berjamaah, apakah kita sudah merasakan nikmat belum dalam sholat? Atau sering nikmatnya, atau apa ya istilahnya itu, ngegerutu gitu. Nikmat apa tidak? Nikmat apa tidak? Atau nano-nano gitu. Kadang nikmat, kadang malas-malas gitu. Wah, ini kayaknya orang Tanjung Pinang kayak orang Tasik dah. Pangkal Pinang ya. Nah, apa penyebabnya? Kalau sholat kita belum dirasakan nikmat, lezat. Sebab Islam itu adalah kenikmatan yang sempurna. Semestinya kalbu kita merasakan kelezatan beribadah, kelezatan sholat. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengarang satu kitab tasawuf yang terakhir, namanya Minhajul Abidin. Itu kitab, Bapak Ibu sekalian, ibarat ibadah itu punya map. Kita bepergian, ada mapnya. Begitu juga ibadah menuju kepada Allah, ada map. Mana yang harus kita jalankan? Beliau menyebutkan ada 7 tanjakan dalam ibadah. Ujungnya adalah aqobatul hamdi wa syukri. Ibadah itu kalau sudah benar, kita memuji dan bersyukur. Kenapa? Di balik ibadah itu nikmat lezat dirasakan. Kenapa orang sudah sekian puluh tahun belajar ibadah, sholat paling utama, tapi hati tidak merasakan nikmat ibadah, nikmat sholat, lezat ibadah, lezat sholat? Jawabannya adalah, di dalam agama kita itu ada 3 makom. Pertama, makom Islam. Yang kedua, makom iman. Yang ketiga, puncaknya makom ihsan. Ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, satu waktu beliau bersama sahabat yang lainnya, bersama Nabi, kedatangan seseorang tamu tak diundang. Tamu tak diundang. Di mana berpenampilan pakaiannya putih, tidak lusuh, putih, bersih, kemudian rambutnya hitam, dan tidak menampakkan bekas bepergian jauh, bersih, rapi. Lalu mendekat kepada Nabi, duduk di hadapan Nabi, lututnya lutut si pemuda itu disandarkan ke lutut Nabi, dan kedua tangannya memegang kedua paha Nabi, seraya berkata, "Akhbirni ya Muhammad anil Islam." Beritahu aku tentang Islam. Apa Islam itu? Maka Nabi langsung menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi menjawab, Islam itu engkau membacakan 2 kalimat syahadat, lalu sholat, lalu zakat, lalu puasa, haji bagi yang mampu. Kata si pemuda tadi, sodakta, benar engkau. Dia yang nanya, tapi dia yang membenarkan. Kaget Sayyidina Umar bin Khattab, siapa ini? Disusul pertanyaan yang kedua, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Beritahu aku apa iman itu. Nabi langsung menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau iman kepada Allah, kemudian kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rusulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk dari Allah. Si pemuda itu mengatakan, sodakta, benar engkau. Jadi kira-kira nanyanya karena tidak tahu atau nanyanya sudah tahu? Berarti nanyanya bukan karena bodoh, tapi nanyanya karena tahu siapa orang ini. Lalu disusul dengan pertanyaan yang ketiga, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah, contohnya salat. Saat salat ka'annaka tarah, seakan-akan melihat Allah. Saking khusyuknya, seakan-akan Allah al-ma'bud yang kita ibadahi nampak di depan kita, dirasakan oleh hati. Itu ihsan. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau belum bisa seperti itu, minimal qalbu kita merasa ditatap oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Selesai, orang itu keluar, nggak tahu entah kemana. Nabi bertanya, hai Umar, tahukah siapa orang itu? Umar menjawab, as-sa'il a'lamu minal mas'ul. Yang bertanya lebih tahu daripada aku yang ditanya. Nabi menjelaskan, atakum Jibril, yang datang itu Jibril. Kaget semua sahabat. Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki, seorang pemuda. Apa datang? Yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi dalam hadis itu para ulama berijtihad. 3 pertanyaan, Islam, iman, ihsan, disebut makom iman, makom Islam, makom iman, makom ihsan. Itulah 3 pokok ajaran agama kita dengan kalimat yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian, mengajarkan agama buat kalian. Jadi agama ada dalam 3 ajaran pokok. Agama ada 3 makom dalam agama kita. Makom iman, makom Islam, makom ihsan. Di abad kedua Hijriah, itu namanya khairul qarni, sabab Nabi. Sebaik-baiknya kurun, sebaik-baiknya zaman itu zaman salaf, zaman terdahulu, di 3 generasi, sahabat, tabi'in, dan atba'u tabi'in. Di abad kedua Hijriah itu masa emas, the glory of Islam. Kenapa? Disitulah para ulama hadir untuk merumuskan agama. Maka disebut khairu qarni, sebaik-baiknya kurun. Coba kita perhatikan. Ada ulama yang spesifik, dia membahas tentang Islam dengan baca 2 kalimat syahadat, sholat, haji, sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lain-lainnya. Kemudian dikodifikasi. Akhirnya di abad kedua Hijriah muncullah disiplin ilmu fikih dari Islam. Dari makom Islam muncullah satu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu fikih, disusun. Sholat, ada rukun sholat, ada syarat sholat,
wudu, semuanya dikumpas habis oleh para ulama. Muncullah lebih daripada 17 madhab. 17 madhab. Tapi yang sampai hari ini dijaga oleh Allah dan berkembang 4 mazhab besar. 4 madhab itu hadir di abad kedua Hijriah. Makanya berkah sampai sekarang. Yang kedua, ada ulama yang fokus apa sih iman? Iman kepada Allah, seperti apa sifat-sifatnya, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada, takdir. Maka dirumuskanlah yang berkaitan tentang iman itu, muncul satu disiplin ilmu, namanya ilmu tauhid, ilmu akidah. Kalau kita ingin belajar ilmu akidah, nih kitab tauhid. Kita ingin belajar ilmu fikih, nih mazhab Syafi'i, nih madhab Maliki. Yang ketiga, ada ulama yang konsen tentang ihsan, bagaimana hati bisa merasakan, bisa seakan-akan melihat Allah. Muncullah satu disiplin ilmu, namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf itu hadir di abad kedua, di abad ketiga Hijriah. Maka jamaah sekalian, tadi kembali, kenapa sholat kita belum dirasakan nikmat? Kenapa sujud kita belum meneteskan air mata? Kenapa kita berzikir belum bergetar hati kita? Padahal dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza zukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman, apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Kenapa kita tidak bergetar hati kita? Kenapa ketika sujud kita tidak merasakan, tidak menangis? Padahal Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Tiada yang paling dekat antara Allah dan hambanya kecuali ketika sujud. Tadi kita sujud Pak di sini. Orang, kaki orang lewat-lewat, ya, ini kan orang lewat ke sini Pak. Kita sujud di situ. Ngerasa risih apa enggak? Enggak, karena kita sujudnya kepada Allah. Walaupun tadi orang lewat, telapak kaki orang lewat ke situ, kita sujud di situ. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Makanya jarak terdekat hamba dengan Allah ketika sujud. Kenapa? Si hamba merasakan hinanya diri, lemahnya diri, banyaknya dosa di hadapan Allah. Ketika sujud, dibuktikan dengan kepala kita rata dengan kaki kita. Kita sujud, padahal tadi orang lewat ke situ. Kaki orang lewat ke situ, kita sujud di situ. Kita tidak merasa risih karena kita ingin benar-benar sujud kita lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya Bapak Ibu sekalian, kalau sampai hari ini kita belum banyak merasakan nikmat lezat dalam ibadah, adalah makom yang ketiga yang belum kita dapatkan. Makom iman, ya kita iman kepada Allah, ya iman kepada malaikatnya, ya iman kepada kitab rasulnya, kita iman kepada hari akhir. Islam, kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tiap sholat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Zakat, saum, haji bagi yang mampu kita jalankan. Ada makom puncak dalam Islam yang diajarkan oleh Jibril tadi, ihsan. Kalau kita sudah masuk ke dalam makom ihsan, maka kita akan merasakan hati kita lezatnya ibadah. Apa ihsan? Maka para ulama mengkupas untuk menerjemahkan ihsan menjadi satu disiplin ilmu, namanya ilmu tasawuf, ilmu tentang hati. Ini Bapak Ibu sekalian punya hati apa enggak? Ada yang enggak punya hati? Itu ibu-ibu kalau marah ke suaminya, dasar enggak punya hati. Betul enggak ibu-ibu? Lagi apa namanya? Lagi marah, dasar enggak punya hati. Pendidikan kita dari TK sampai universitas itu ilmu-ilmu yang muatannya ke kepala semua. Betul apa betul? Kepala semua. Ya. Matematika, fisika, kimia,
fikih juga. Itu masuk ke wilayah apa? Yang disebut kecerdasan intelektual. Tapi ilmu yang masuk ke dalam hati ini yang jarang. Apa ilmu yang bisa masuk ke dalam hati? Apa ilmu yang mempelajari tentang hati? Namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu turjumanu ala a'mali al-ihsani. Tasawuf itu adalah terjemahan dari pelaksanaan ihsan yang disabdakan oleh Jibril tadi. Kalau kita tidak belajar ilmu tasawuf tentang hati dalam Islam, keras hati kita. Tidak akan bergetar ketika menyebut nama Allah, tidak akan menangis ketika baca Quran, tidak akan menangis ketika sujud. Bawaannya marah-marah. Ya. Kemudian ya, bukannya merangkul, perpecahan, merasa paling benar, lihat orang lain salah semua. Itu kalau tidak belajar ihsan atau ilmu tasawuf. Maka lihat Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran kolbu manusia itu ada dua. Pertama, kolbu yang keras. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Celaka orang yang hatinya keras. Emang ada hati yang keras? Seperti apa hati yang keras itu? Para ulama mengatakan jumudul ain min qaswatil qalbi. Keringnya air mata ketika baca Quran, sujud baca Quran, gak bisa meneteskan air mata. Jumudul ain, keringnya mata dari tetesan air mata di saat sujud, di saat zikir, di saat baca Quran. Min qaswatil qalbi, tanda hati keras. Wa qaswatul qalbi min kasratiz dzunub, hati keras diakibatkan banyaknya dosa, tidak mau bertobat kepada Allah. Wa kasratud dzunub, banyaknya dosa, min tulil amal, karena banyak angan-angan dunia. Salat nggak sempet, sibuk. Sibuk apa? Salat sampai nggak ada jadwalnya. Sibuk ngejar dunia, sibuk ngejar kehidupan dunia. Sholat nggak ada jadwalnya, kehabisan. Namanya tulul amal. Tulul amal diakibatkan min hubbi dunia, hatinya jatuh cinta kepada dunia. Yang dikejar dunia, dunia dijadikan tujuan. Harta, jabatan dijadikan tujuan, bukan sebagai alat. Itu kunci dari semua kerasnya hati kita. Maka oleh sebab itu, ini jamaah sekalian, masalah hati itu sangat penting. Ada hati yang keras. Yang kedua, ada hati qalbun salim, hatinya selamat. Qalbun munib, hatinya ingin selalu kembali kepada Allah. Jadi ada dua. Ini kira-kira yang hadir pasti, yang hadir di sini kolbunnya bukan hati yang keras. Yakin hatinya kolbun munib, hatinya selalu kembali kepada Allah. Kolbun salim, hatinya bersih, selamat dari noda-noda dosa dan penyakit hati. Amin ya Rabbal. Maka jamaah sekalian, kolbu itu dalam pandangan ilmu tasawuf mahal sekali. Al-qalbu huwa jauharul insan, kata ulama. Qalbu itu adalah berliannya bagi manusia. Tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian, hanya dari tanah akan kembali kepada tanah. Sudah siap apa belum? Tubuh kita sudah siap terkujur apa belum? Sudah siap masuk lubang lahat apa belum? Apa ketua DPRD duluan? Siapa yang pingin duluan? Visi kita Pak, dari tanah. Pantas dalam satu hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat, tidak mengukur, maksudnya melihat, tidak mengukur kemuliaan seseorang dari rupa.
bukan dari tinggi atau pendeknya, warna kulitnya, enggak. Orang awam itu yang dilihat, betul nggak? Tongkrongannya, casingnya. Orang awam itu ukuran mulia, itu ukuran tinggi, itu ukuran hebat. Beda dengan ukuran Allah dan Rasulnya. Justru sebaliknya, Rasul Allah tidak melihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat, mengukur kemuliaan hambanya, dilihat hatinya. Apakah hatinya qasiyah, keras, atau hatinya munib, ingin kembali kepada Allah, hatinya cinta kepada Allah. Itu yang dilihat oleh Allah. Itu yang jadi ukuran kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang awam nggak memperhatikan kolbunya, nggak memperhatikan batinnya. Yang diperhatikan hanya casingnya saja, hanya penampilan zohirnya saja. Maka oleh sebab itu, kita ini alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kita bisa hadir di tempat ini. Allah langkahkan kaki kita ketika Allah memanggil kepada kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, kalau hati kita ini gak disentuh, gak diajarkan, gak dilatih dengan ilmu tasawuf, maka tidak akan mencapai makom tertinggi dalam agama kita, namanya makom ihsan. Dalam makom ihsan itu ada dua. Anta budallah ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kenapa seakan-akan melihat Allah? Saking khusyuknya hati kita. Itulah yang disebut dengan musyahadah. Musyahadah itu bukan melihat Allah dengan mata kepala, tapi meyakini dengan sepenuhnya dengan kolbu kita, sehingga seakan-akan Allahnya kelihatan. Allah Al-Ma'bud yang kita ibadahi seakan-akan hadir di hadapan kita, ditangkap oleh mata hati kita. Namanya musyahadah. Yang kedua, apabila belum bisa musyahadah, fa innahu yarok, kita merasa Allah selalu menatap kepada kita, Allah selalu mengawasi kita, disebut muraqabah, hati merasa diawasi oleh Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, sering gak kita merasa diawasi oleh Allah? Sering atau jarang-jarang? Jarang-jarang atau sering? Ayo kita jujur. Kalau lagi di masjid, muraqabah, rasa diawasi oleh Allah. Di kantor gimana? Di mall gimana? Di pasar gimana? Orang kalau sudah mencapai makom ihsan, musyahadah, muraqabah. Musyahadah, menyaksi hatinya kepada Allah. Muraqabah, hatinya merasa diawasi oleh Allah. Kalau orang sudah mencapai makom ihsan, baru akan merasakan nikmatnya ibadah. Nikmat ibadah itu hanya dirasakan oleh hati yang bersih. Maka oleh sebab itu, para ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah mengarang satu kitab namanya Al-Maqasid An-Nawawiyah. Dalam kitab itu beliau menuangkan 3 ilmu dalam agama. Pertama, beliau menulis ilmu tauhid Asy'ariyah, wujud qidam baqo mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi. Itu namanya bab tauhid. Yang kedua, Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab itu, dalam bab yang kedua, menulis fikih bermadhab Syafi'i. Lalu yang ketiga, beliau menulis tasawuf dengan istilah thariqatu tazkiyatin nafs, cara membersihkan hati untuk mencapai makom ihsan. Ini jamaah sekalian, kalau kita pingin merasakan lezatnya ibadah, nikmatnya kehusuan dalam ibadah, harus mencapai makom ihsan. Apa yang harus kita lakukan dalam ilmu tasawuf? Pertama, tazkiyatun nafs, bersihkan hati.
Pak, Ibu, ini apa namanya? Ini apa namanya? Bening apa enggak? Tembus pandang apa enggak? Sabda Nabi, ini gambaran hati yang orsinil. Ketika Allah tiupkan ruh dan kolbu ke dalam jasad kita, kolbu kita seperti kaca tembus bening seperti ini. Lalu jatuh kepada dosa, yang dosa mulut nyaci maki, yang dosa mulut dusta, yang dosa mulut memfitnah, yang dosa mulut gibah. Enak ngegibah? Ngupat. Kalau di Tasik ngupat tuh enak, kupat. Yang dosa lisan, lisannya jontor apa enggak? Tadi fitnah dengan lisan, gibah dengan lisan, sumpah serapah dengan lisan, nyakitin suami dengan lisan, nyakiti istri dengan lisan. Lisannya jontor apa enggak? Rusak apa enggak? Enggak, Pak. Ya enggak rusak. Yang rusak apa? Hatinya. Sekali dosa, sabda Nabi, noda hitam. 10 kali 10 noda. 100 kali enggak taubat, 100 noda hitam. Pantas jadi keras. Maka kita belajar tasawuf itu, yuk kita konsen periksa hati kita. Pertama, tazkiyatun nafs, bersihkan hati dari apa? Dosa-dosa kita di masa lalu. Setiap nabi segala sesuatu ada sikapnya. Yang bisa sikat pembersih hati adalah istighfar, taubatan nasuha. Maka Nabi memerintahkan baca 100 kali istighfar. Ternyata di balik istighfar itu warazaqahu min haitsu la yahtasib. Pintu datangnya rizki yang di luar perhitungan kita. Ternyata istighfar itu pintu mendatangkan rizki. Istighfar itu membuat rasa bingung dan gelisah kita diganti dengan solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, bersihkan hati dari apa? Dosa-dosa di masa lalu. Yang kedua, ada dalam diri kita itu penyakit fisik, ada penyakit kolbu. Awal surah Al-Baqarah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di hati mereka ada penyakit. Orang awam mengenal penyakit itu penyakit fisik, betul apa? Apa penyakit fisik yang berat? Gagal jantung. Apalagi? Diabetes. Stroke, lihat stroke. Terus apa lagi? TG naik, asam urat naik, kolesterol, tensi tinggi. Itu penyakit-penyakit fisik. Kolbu kita mengalami penyakit juga, namanya penyakit hati. Ini yang jarang dikontrol. Kalau tensi bisa diukur, kolesterol bisa dicek darah, betul apa betul? Nah, bagaimana mengontrol penyakit hati ini yang nggak disadari? Kata Imam Ghazali, minimal 10 ada penyakit hati. Sudah tahu apa belum? Kalau belum gimana ngobatinnya? Tahu aja enggak. Yuk Bapak Ibu sekalian. Pertama, ada penyakit yang menghancurkan ibadah. Satu namanya ujub. Ujub itu bangga diri. Ibu-ibu ngaji di mana-mana. Pengajian di mana, di barat, di timur, ngaji terus. Lalu di hatinya nggak ada sesoleh saya. Bapak-bapak bisa tahajud 2 bulan berturut-turut, lalu di hatinya nggak ada di Pangkal Pinang sesoleh saya, sehebat saya tahajudnya. Itu ibadah terkena penyakit apa? Ujub. Kata Imam Ghazali dalam bab Aqobatul Qawadih yang akan merusak ibadah kita, hancur ibadah kita. Kalau kita tambah pinter, merasa pinter,
nah itu kena penyakit ujub. Kita rajin ibadah, merasa orang soleh, bahkan seakan-akan kartu surganya sudah dipegang, kunci surganya udah dipegang, udah ngerasa nyaman. Lihat orang yang tukang maksiat, ahli neraka. Lihat orang di sana bilang, itu mah ahli bid'ah. Saya ahli surga di hatinya. Seakan-akan kunci surga sudah dipegangnya. Justru dia celaka, hancur ibadahnya, dia terkena penyakit ujub. Nabi bersabda, salasun muhlikat, 3 hal menghancurkan ibadah. 1, ijabul mar'i binafsi, dia bangga dengan dirinya, dengan amalnya, dengan ilmunya, dengan jasa-jasanya. Kalau nggak ada saya, masjid ini nggak selesai. Nggak ada saya. Nggak ada saya, majlis taklim ini bubar. Nggak ada saya. Dia menunjukkan akunya, bangga kepada dirinya karena bisa beramal, karena banyak ilmu. Ternyata banyak amal belum tentu diterima. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam, rubbama patahalaka baba ta'ah, bisa jadi Allah bukakan bagimu pintu bisa taat kepada Allah. Tapi ma patahalaka baba qabul, tapi Allah tidak membukakan kepadamu pintu diterima amal itu. Bisa taat tapi taatnya tidak diterima oleh Allah. Rugi apa enggak? Berhati-hati dengan penyakit ujub ini. Di hati ada kebanggaan dirinya. Bu, anaknya naik ke panggung, juara ke-1, itu di bawah bilang, siapa dulu dong ibunya? Suka gitu apa enggak? Siapa dulu dong? Siapa dulu dong bapaknya? Siapa dulu dong kakeknya? Itu namanya merasa bangga, dibangga diri. Nah, lalu bagaimana supaya ibadah kita nggak jadi kebanggaan diri, nggak menjadi aku? Syekh Ibnu Athaillah memberikan tips, la tuprihka at-ta'atu li annaha barazat minka. Janganlah engkau gembira bisa taat, tapi taat itu diakui miliknya sendiri, kemampuannya sendiri. Wafrah biha li annaha barazat minallahi iyyak. Bahagialah engkau bisa taat, tapi taat itu dirasakan, diyakini pemberian dari Allah untukmu. Jadi kalau kita bisa taat, bisa ibadah, bisa sholat 5 waktu ke masjid, bisa ngaji, bisa tahajud, rasakan semua ketaatan itu anugerah pemberian dari Allah untuk kita. Kitanya jadi nggak ada, akunya jadi nggak ada, yang ada keagungan Allah yang memberi ketaatan, yang memberikan kemampuan taat kepada Allah. Itu ibadah yang akan diterima oleh Allah. Hati-hati dimampukan taat yang banyak, tapi Allah tidak membukakan pintu qabul karena malah jadi ujub dari ibadahnya itu. Nah, ini penyakit hati Pak, Ibu, yang sangat berbahaya. Mau nggak pulang kepada Allah, kita sudah bangga dengan sholat kita, dengan puasa kita, ngajar kita, dakwah kita, tapi di sana tong kosong nyaring bunyinya, nggak diterima oleh Allah. Betapa ruginya. Kita sudah merasa banyak amal, merasa banyak bekal, tapi ternyata mardud ditolak oleh Allah. Gara-gara apa? Penyakit ujub. Orang yang tambah ibadah itu di hatinya tambah merasa paling banyak maksiat. Orang yang ibadahnya banyak dan diterima oleh Allah, dia merasa semakin banyak ibadahnya, merasa orang yang paling banyak dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah di hadapan Allah. Itu tanda ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, riya. Riya itu apa? Ro'a, yar'a, ru'ya. Riya itu ingin dilihat orang. Biasanya kalau kita sholat, ibadah, kebaikan, nolong orang lain, suka pingin dilihat orang apa enggak? Ayo,
Itu namanya riya. Orang yang ikhlas itu cukup saja Allah yang menilai kita. Orang muji sekolong dunia tidak akan memasukkan ke surganya Allah. Orang semua dunia, orang yang ada di dunia membenci kita tidak akan memasukkan ke nerakanya Allah. Itu yang harus kita yakini. Cukuplah Allah. Ibadah kita lillah karena Allah. Jangan cari-cari insentif sosial. Apa insentif sosial itu? Keuntungan secara sosial di balik ibadah kita, di balik ke masjid kita, di balik ngajar kita, di balik sedekah kita, di balik infak kita, pingin dapat insentif sosial. Apa insentif? Pujian dari orang, balasan dari orang. Namanya riya. Riya itu sabda Nabi saking bahayanya, syirkul asghar, syirik tapi kecil. Kalau menyembah berhala, syirkul akbar, syirik yang besar, yang mengeluarkan kita dari agama Allah. Tapi riya adalah syirik kecil. Kenapa disebut syirik kecil? Bukankah yang memerintahkan sholat adalah Allah? Bukankah yang memerintahkan sedekah adalah Allah? Tapi ada karena lain selain Allah, karena si A, karena si B bercabang, bersekutu di hati. Kata Syekh Ibnu Athaillah namanya qalbun mustarok, hatinya banyak apanya? Karenanya. Karena Allah ada, makanya dia sholat. Yang memerintahkan sholat siapa? Allah. Ada insentif lain, karena tetangga, karena si A, karena si B, karena si C. Maka ibadah sehebat apapun nilainya, sebanyak apapun jumlahnya, tapi di hati ada riya, ibarat lempengan batu besar, di atasnya ada pasir, datang angin besar, maka satu butir pun tidak tersisa pasir itu di atas lempengan batu. Tidak tersisa kebaikan itu sedikit pun di hadapan Allah. Hancur, lebur. Gara-gara penyakit apa? Riya. Ini yang harus kita waspadai. Dua penyakit hati yang membuat amal kita hancur. Bapak Ibu sekalian, bikin tanya ini. Nanti dibuka di hari kiamat, setelah semua manusia mati, kemudian terjadi hari kiamat, dibangkitkan ke mahsyar, dibuka hari pengadilan. Kira-kira siapa yang akan pertama dilemparkan ke neraka? Ayo, siapa? Abu Jahal, Fir'aun. Kira-kira siapa? Dibuka pengadilan oleh Allah, dibuka pengadilan, dihukumi, kemudian ternyata dilemparkan ke api neraka. Kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Ya, udah mendekat ini. Jawabannya nih sabda Nabi saja dah. Yuqda yaumal qiyamah salasah. Di hari kiamat akan dihukumi 3 kelompok dulu diduluin. Kelompok yang pertama dipanggil oleh Allah, lalu Allah jelaskan nikmat yang Allah berikan di dunia, orang itu pun mengakuinya. Pertanyaan Allah, untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu ketika di dunia? Orang itu lantang menjawab, saya berjihad di jalan Allah, maju ke medan perang sampai aku syahid, mati di medan perang. Bagaimana jawaban Allah? Kadzabta, dusta engkau, bohong engkau ya benar pergi ke medan perang sampai kau mati di medan perang, tapi bukan karena aku, tapi supaya engkau disebut oleh tetanggamu, saudaramu pemberani. Nggak ada lillah, Pak. Orang jihad capek apa enggak? Berkorban sampai nyawanya dikorbankan, tapi di hati ada yang salah. Bukan karena Allah ke medan perangnya, karena si A pingin disebut pemberani nih, saya ini maju ke medan perang, nih lihat saya nih pemberani, nih aku pejuang, nih aku patriot gitu. Karena si A, karena si B, riya. Hei malaikat, seret orang ini, lemparkan ke api neraka.
Nauzubillahi min dalik. Ternyata orang yang pertama masuk neraka orang yang dihitung jihad sampai syahid, tapi ria hatinya. Kenapa nggak Fir'aun dulu ya? Kenapa nggak orang ateis dulu yang nggak percaya dengan Tuhan dulu ya? Kenapa? Orang ateis nggak ibadah karena nggak percaya kepada Allah. Tapi ini orang udah percaya kepada Allah, Allah sebagai Rabb, Allah yang menciptakan, dia maju ke medan perang. Tapi kok hatinya bukan cari Allah, hatinya bukan cari ridho Allah, hatinya tidak ikhlas, malah cari-cari pujian orang. Betapa ruginya, kurang ajar. Ceritanya, zohirnya seperti ibadah, jihad, tapi hatinya bukan karena Allah, tapi mencari pujian manusia. Yang kedua dipanggil lagi. Allah jelaskan nikmat yang Allah berikan kepada orang itu pun mengakuinya. Allah bertanya, untuk apa nikmat yang aku berikan ketika di dunia? Orang itu lantang menjawab, aku dari mulai kanak-kanak belajar, dari pesantren ke pesantren, madrasah ke madrasah, sudah punya ilmu. Aku buka pesantren, aku buka madrasah, aku buka majlis taklim, aku ajarkan ilmu, aku bacakan ayat-ayatmu. Lalu Allah menjawab, kazabta, dusta engkau. Engkau mencari ilmu dari pesantren ke pesantren, dari madrasah ke madrasah, sudah punya ilmu, kau buka madrasah, buka pengajian, sampaikan ilmu, bacakan ayat-ayatku, tapi bukan karena aku. Liukola aliman, kau ingin disebut orang alim, kau ingin dapat pujian dari manusia. Ria. Siapa ini yang masuk ke neraka duluan? Yang kedua, orang alim, ustadz yang ngajarin agama, dakwah agama, tapi hatinya bukan mencari ridho Allah. Hatinya ingin dapat pujian, penghormatan dari manusia, ingin disebut orang hebat, ingin disebut orang pintar, ingin disebut orang alim. Itu hatinya di situ, ria. Seret orang ini masukkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Lalu yang ketiga, dipanggil, dijelaskan nikmat yang Allah berikan ketika di dunia. Orang itu pun mengakui. Allah bertanya, untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Aku bersodakoh, bangun masjid, bangun madrasah, menyantuni si fakir, si miskin. Allah menjawab, kazabta, dusta engkau. Ya, engkau sodakoh, engkau berinfak, kau bangun masjid dan madrasah, menyantuni si yatim, tapi bukan karena aku engkau berbuat sodakoh seperti itu. Karena liyukola Jawa, dan ingin disebut oleh saudaramu, tetanggamu, si Asibe, kau orang yang dermawan. Allah kecolongan apa enggak? Kita bisa kecolongan Pak, hanya lihat casingnya. Bisa lihat hati orang apa enggak? Malaikat pun kecolongan Pak. Malaikat kecolongan. Tiap hari ada malaikat hafadhah namanya, membawa amal kita sampai ke langit sana. Tiap hari, ada tiap minggu, tiap Kamis sore, ada tahunan, malam nisfu Sya'ban. Itu malaikat dengan senang dan bangganya membawa amal sholat, puasa, haji, dibawa ke langit. Udah sampai kepada Allah. Hei malaikat, lemparkan amal ini ke muka yang mengamalkannya, ke pelakunya. Malaikat kaget, ini sehebat apa? Hebat amat ini, amal sholat, puasa, haji, tapi malah harus dilemparkan. Ternyata, hei malaikat, orang ini sholat, puasa, haji bukan karena aku, tapi karena si A, karena si B. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, amal kita yang dihitung hebat ditolak oleh Allah. Rugi apa enggak? Gara-gara apa? Hati terkena penyakit ria. Ya Allah, ternyata harus ngejaga hati kita ini. Bukan asal sholat, asal puasa, asal sodako, asal nyantuni orang. Makanya hati itu mahalu nadhari Rabbi, tempat melihatnya Allah, tempat mengukurnya Allah. Hati kita, periksa hati kita.
mau berangkat sholat, mau melaksanakan ibadah. Kata Syekh Ahmad ibn Idris, pendiri tarekat Idrisiyah, kalau kau ingin berbuat ibadah, periksa terlebih dulu hatimu, apakah liwajillah karena Allah atau karena yang lain. Kalau ternyata karena si A, karena si B, bersihkan terlebih dahulu, basuh terlebih dahulu, supaya murni tujuanmu lillah karena Allah semata. Sebelum beramal, periksa hati terlebih dahulu. Jangan-jangan di hati kita terselip karena si A, karena si B, intensif sosial tadi. Baru berapa ini? 2, udah mau jam 10 ini. Jam 10 jam berapa? La haula. Teruskan jangan ini. Ini 7 titik ini. Baru 2 ya. Pertama apa namanya? Ujub. Yang kedua ria. 1 lagi. 3 sombong dulu apa hasad dulu ini? Nah, mending bahas sombong dulu apa hasad dulu? Ya, kayaknya hasad aja dulu dah. Ya. Hasad itu karohiyatu ma'an amallah alal goir. Di hati ada iri dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, nikmat yang Allah berikan kepada tetangga kita. Tetangganya beli parabola, dia beli paramek. Pusing, kenapa? Tetangganya bangun rumah. Dari mana itu uangnya? Saya tahu gajinya. Gaji orang sampai tahu, penghasilan orang sampai tahu. Namanya hasad, iri, dengki kepada orang lain. Nabi bersabda, iyyakum wal hasada, jauhilah penyakit hasad. Al hasad yakulul hasanat kama takulun nar al hatab. Hasad di hati itu akan menggerogoti kebaikanmu seperti api yang membakar kayu bakar. Kebaikan kita hilang, terbakar gara-gara di hati penyakit hasad. Amal soleh kebaikan kita hilang, terbakar gara-gara penyakit apa? Hasad. Nabi bersabda, mathalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atupihim wa tawadihim kamathalil jasad. Perumpamaan orang mukmin dengan orang mukmin saling mencintai, saling menyayangi seperti satu tubuh. Idastaka udwun tada'alau sa'irul jasad bisahari wal humma. Nabi mengumpamakan yang indah, mukmin dengan mukmin itu seperti satu tubuh, Pak. Mata kita sakit, mulut kita bilang apa? Aduh. Ya. Kaki kita terpleset sampai bengkak, meriang, semalaman gak bisa tidur. Padahal yang kena sakit apa? Kaki. Tapi semuanya meriang dan tidak bisa tidur. Indah gak? Betapa indah. Jadi kalau mukmin sempurna, Pak, tetangganya, saudaranya, adiknya, teman kelasnya, satu liftingnya di kantor, naik jabatannya, dapat penghargaan, ikut bahagia, barokallah, tahniah namanya. Itu iman sempurna di hati. Ikut gembira, ikut bahagia. Sebaliknya tetangganya sedih, tetangganya dapat musibah, dia merintih, ikut kesakitan. Itu iman yang sempurna di dalam apa? Di dalam hati. Maka kalau hatinya ada penyakit hasad, kata anak sekarang SMS. Apa SMS? Seneng melihat orang lain susah, susah melihat orang lain seneng. Ya Allah, itu si SMS. Bagaimana cara menghilangkan hasad urusan rizki? 1, siapa sang pemberi rizki yang hakiki? Allah. Namanya Ar-Razzaq. Allah itu sang maha pemberi rizki. Oh, bukan bos, bukan kemampuannya sendiri, hakikatnya Allah. Malu kalau kita hasad kepada nikmat orang lain, sama kita dengan benci kepada Allah yang beri nikmat kepada orang itu. Yang kedua, rizki itu ketika dalam kandungan sudah ditakar, tidak akan ketukar. Sebelum lahir rizkinya sudah ditakar oleh Allah, tidak akan ketukar dengan saudara kita. Kalau bukan rizki kita, tidak akan kita dapatkan.
Jadi sudah ditakar tidak akan ketuker. Kenapa kita benci, kenapa kita iri dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain? Maka oleh sebab itu, buang jauh-jauh penyakit apa? Hasad ini. Kalau orang bahagia ikut bahagia, orang sedih takziah ikut sedih, ngelayat, gembirakan orang yang sedang sedih. Begitulah ajaran Islam. Jadi semua bersumber dari hati. Itu untuk mencapai makom ihsan. Hati yang kotor, Pak. Kalau gelas ini tadi kotor, belum dicuci, kira-kira panitia masukin air bening nggak? Air mineral nggak ke sini? Nggak mungkin. Gelasnya kotor, nggak mungkin air bersih panitia masukin ke dalamnya. Demikian pula kalau hati kita kotor dengan dosa, kotor dengan penyakit-penyakit hati yang disebutkan tadi, maka Allah tidak akan memasukkan ke dalamnya iman yang sempurna. Maka oleh sebab itu, pertama dalam ilmu tasawuf untuk mencapai makom ihsan, supaya nikmat ibadah, yuk bersihkan hati kita semua. Istighfar setiap saat, jangan kurang dari 100 kali. Evaluasi terus, introspeksi terus, jangan terus lihat kesalahan orang aja. Ya, katanya semut di mana? Di seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata, gajah gede nggak? Di pelupuk mata lagi nggak kelihatan. Dosa orang kecil, ya, disebut-sebut. Dosa sendiri yang gede terlupakan. Nauzubillahi min dzalik. Belajar ilmu tasawuf. Hasibu anfusakum, hisab, evaluasi diri kalian sebelum dihisab di hari kiamat nanti. Sebelum ditimbang amal kita di hari kiamat, timbang-timbang sekarang. Yang kedua, dalam ilmu tasawuf, bersihkan hati. Kedua, tanamkan makom-makom sifat terpuji di hati. Nah, ini yang pelajaran yang sabar, syukur, tawakal, hati ridho, hati ikhlas, hati berserah diri, tafwid kepada Allah. Ini yang jarang dipelajari. Itu wilayah hati yang diisi kepalanya aja. Dari TK sampai universitas, kepalanya aja yang diasah, kepalanya aja yang diisi, tapi hatinya nggak diisi. Yang mengisinya ilmu tasawuf untuk mencapai makom ihsan tadi, bisa musyahadah dan muraqabah. Maka yang kedua dalam ilmu tasawuf, ayo sifat-sifat terpuji tanamkan di hati kita. Sabar. Sabar itu apa? Nahan diri. Kalau jadi polisi jangan sabar. Polisi lihat penjahat, sabar, diam. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, haram hukumnya orang yang punya wewenang dia sabar diam saja. Jadi polisi lihat penjahat, sabar, diam aja. Sabar, salah itu. Maka sabar itu nggak baik semua. Ada sabar yang haram hukumnya. Sebagai penegak hukum, ada kemaksiatan, ada kemungkaran, didiamkan, diam, sabar aja. Itu sabarnya haram gitu. Setelah sabar apa? Syukur, rasa syukur kita kepada Allah. Ini kadang-kadang ibu-ibu bapak baru kasih musibat dikit aja, ngadu kemana-mana, di Facebook, ya, di TikTok. Wah, curhat kemana-mana, merasa orang yang paling dizolimi sedunia katanya. Betul apa betul? Padahal kalau ditakar nikmat yang Allah pernah berikan sampai sekarang dengan musibah yang diberikan jauh, Pak. Nikmat itu ibarat laut tak bertepi, musibah itu kecil. Ya. Maka oleh sebab itu rasa syukur kita harus mendarah daging di hati kita, selalu muji kepada Allah. Maka kemudian rasa tawakal kita kepada Allah. Jangan tawakal kita bersandar kita kepada usaha kita, bersandar kepada sholat kita, pingin surga, bersandar kita dengan puasa kita, dengan ibadah kita.
bersandar hanya kepada Allah, tawakal hati hanya kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal, ya, hatinya bergantung kepada Allah. Jangan tawakal kepada usaha kita. Kalau untung nanti nepuk dada, gagal nanti kayak kerupuk kena air. Tawakal kita hanya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kemudian ada namanya tafwid, berserah diri kepada Allah. Maka jamaah sekalian, orang kalau sudah belajar tasawuf mendalam, dirasakan, ya, itu akan senyum, Pak. Ujungnya ada senyum, tenang. Walaupun boleh jadi yang namanya musibah silih berganti, tapi hati kita tenang. Walaupun rezeki sekali-kali sempit, tapi hati bisa tenang. Mari kita lihat contoh tenangnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ditulis oleh Syekh Ahmad bin Idris, pendiri tarekat Idrisiyah, dalam kitab Al-Iqdun Nafis fi Nudumi Jawahir Tadris. Pak, Nabi Ibrahim ditangkap oleh Namrud, diputus, harus dilempar ke api. Di hari eksekusi Nabi Ibrahim, kaki dan tangannya sudah diborgol, detik-detik akan dilemparkan ke kepulan api. Itu Nabi Ibrahim tidak ada raut muka yang sedih, raut muka yang takut, sedikit pun tidak, tenang saja. Bisa begitu ya? Di depan kepulan api habis berminggu-minggu, saking gedenya itu kepulan api. Tapi Nabi Ibrahim tuh di hadapan api, detik-detik akan dilemparkan, tangan kakinya sudah diborgol gitu, tenang saja. Bisa nggak gitu, Pak? Bu, Ibu, bisa gitu nggak? Ini sembako naik dikit aja ngejerit. Bapak-bapak baru dengar dimutasi di PHK aja, ya udah meriang gitu. PHK-nya belum gitu, tapi meriangnya sudah. Baru berita katanya gitu. Ya Allah. Sampai malaikat Jibril datang muji kepada Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, maukah aku bela? Maukah aku bantu? Maukah aku tolong? Bagaimana kata Nabi Ibrahim? Aku nggak butuh kepada engkau. Kira-kira Nabi Ibrahim hatinya lagi dengan siapa ya? Dengan Allah. Inna waliyallah, waliku, pelindungku adalah Allah. Kolbunya merasakan itu. Tiada terjadi satu peristiwa di jagat raya ini tanpa izin Allah. Itu malaikat Jibril nawarin bantuan, ditolak. Kalau kita gimana lagi susah, datang yang nolong. Seneng apa enggak? Nabi Ibrahim tolak, Pak. Setelah ditolak, detik dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim tenang, tidak ada cemas, rasa takut sedikit pun. Keluar kata-kata hasbi Allah, cukuplah Allah. Keluar kata-kata itu, hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Ketika tubuh Nabi Ibrahim mau masuk ke dalam api, langsung Allah membelanya. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, engkau panas aku ciptakan, tapi sekarang dinginlah engkau, selamatkanlah Ibrahim. Masuk Nabi Ibrahim, itu api adem berminggu-minggu, akhirnya apinya habis, Nabi Ibrahimnya nyantai aja begini. Pingin gak punya iman seperti itu? Pingin gak kita punya keyakinan kepada Allah seperti itu? Pasti tenang, bahagia. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi para wali Allah yang sudah dekat hatinya dengan Allah, keimanannya sempurna kepada Allah, bersandar penuh kepada Allah, tidak ada rasa takut urusan dunia. Sekali musibah diberikan, tidak akan sedih berlebih-lebihan. Merasakan hatinya bersama Allah, cukuplah Allah. Itu makna hasbi Allah, cukuplah Allah. Jamaah sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semua bisa mencapai makom ihsan. Pasti ya, pasti ibadah kita nikmat, nyaman, lapang dada, tenang hati. Itulah orang-orang yang mencapai makom ihsan dengan cara belajar ilmu tasawuf, amalkan ilmu tasawuf, maka kita akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Baik jemaah sekalian, mari kita berdoa.
Sebelum mengangkat kedua tangan kita, pejamkan matanya. Kita baca istighfar 3 kali terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Waktu terus bergerak tanpa henti. Waktu tidak pernah mundur. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dunia semakin menjauh, akhirat semakin mendekat. Ad-dunya irtahalat mudbirah wal akhiratu irtahalat mukbilah. Kata Sayyidina Ali. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Bukan semakin menjauh ajal kematian kita, tapi semakin mendekat. Setiap hari ada malaikat yang mencium ubun-ubun kita, memastikan berapa lagi sisa umur kita. Tapi manusia tidak sadar itu semua. Tanda rambut sudah beruban, kulit sudah keriput, itu semua tanda kita akan pulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah makna di mana kita milik Allah, akan kembali kepada sang pemiliknya Allah. Ada yang harus kita ingat. Saudara kita tubuhnya terkujur, dimandikan oleh keluarganya, dibungkus dengan kain putih, kapan yang sederhana, disolatkan, dibawa ke kuburan, dimasukkan ke lubang lahat, mukanya wajahnya dibuka menghadap kiblat, diuruk dengan tanah sampai rata, didoakan dan mereka ditinggalkan. Lalu mereka meninggalkan si mayit sendirian. Pertanyaannya, apa yang dibawa oleh si mayit itu? Bukan harta yang ditumpuk-tumpuk, bukan kekayaan yang dibanggakan. Bajunya pun gak bisa dipakai lagi. Tidak ada 1 rupiah pun yang dibawa. Amal dan hatilah yang akan menemani kita selama-lamanya. Periksalah amal kita, periksalah kolbu kita. Pastikan sholat kita sudah khusyuk, memberikan kedamaian, ketenangan, kasih sayang. Hati kita sudah tenang bersama Allah. Kita mempersiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Al-isti'dadu lil maut qabla nuzuliha. Nabi bersabda, persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Jangan sampai mati kita mendadak tanpa persiapan, tanpa bekal. Perjalanan kita jauh, ada alam kubur entah berapa ratus tahun di sana. Ada alam akhirat. Bekalnya kita adalah amal soleh. Mari kita raih amal soleh, ketaatan dengan hati yang ikhlas. Tidak ada penyakit ujub dan ria di dalam kolbu kita. Mari bacakan istighfar sama-sama. Mudah-mudahan majlis ini menggugurkan dosa-dosa kita. Kita bangkit dari majlis ini, Allah ampuni seluruh dosa kita, seperti bayi yang baru terlahir kembali ke dunia ini. Mari kita sungguh-sungguh mohon ampunan Allah, akui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dosa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, meninggalkan perintahnya, jatuh ke larangannya. Dosa kepada manusia, kepada suami, kepada istri, anak, tetangga. Akui dosa-dosa kita, tumbuhkan rasa penyesalan yang dalam sampai meneteskan air mata kita. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Mari ucapkan kalimah yang paling afdal dibaca kita. Mudah-mudahan ketika sakaratul maut Allah mampukan kita membacakan kalimah thayyibah ini. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah Muhammadur Rasulullah
fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Mari angkat kedua tangan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairad dhallina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah qulubana futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampunkan semua dosa-dosa kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kami lakukan mulai dari balik sampai malam ini. Ya Rabb, ampunkan semua kezoliman-kezoliman kami, kezoliman mata kami melihat apa yang Engkau haramkan, kezoliman mulut kami, kezoliman dari tangan dan kaki kami. Ya Rabb, ampunkan semua dosa-dosa kami yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Rabb, ampunkan pula dosa kedua orang tua kami, ibu yang telah mengandung 9 bulan, melahirkan, merawat dengan susah payah, ayah yang telah menafkahi banting tulang peras keringat, menyekolahkan dan memesantrenkan kepada kami. Dan ada di antara orang tua kami yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kami, tidak bisa tetap lagi dengan kami. Dulu di masa hidupnya betapa menyesalnya kami belum banyak berbuat dan membahagiakan mereka, bahkan sering melukai dan membebani perasaan mereka. Ya Rabb, jadikan alam kuburnya raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Besok atau lusa Engkau akan panggil kami. Jadikan ya Rabb kematian kami kematian husnul khatimah. Mampukan di saat itu mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kematian kami dari kematian yang buruk, kematian su'ul khatimah. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai Zat yang maha kaya, limpahkan rizki yang luas dan berkah bagi kami, rizki yang menjadi media, rizki yang menjadi sahabat ibadah kami. Jauhkan rizki yang haram syubhat yang jadi malapetaka bagi kami dan keluarga kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang penuh dengan berkah-Mu, keluarga yang Engkau sinari dengan hidayah petunjuk-petunjuk-Mu. Jadikan anak cucu kami generasi yang bertakwa. Di saat kami nanti ada di alam kubur, terputus semua amal soleh, tidak bisa sholat, puasa, baca Quran kembali, tapi ada harapan doa-doa terbaik dari anak cucu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, kumpulkan kami dengan guru-guru kami, dengan orang-orang soleh dari dunia sampai akhirat nanti. Masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus beserta Nabi kami tercinta. Tutuplah pintu neraka bagi kami dan keluarga kami. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bil barakah al-Fatihah. Demikian jamaah sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita mendengarkan tausiah agama yang disampaikan guru besar kita Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.